Viewers, bertemu lagi bersama Vici dan juga Rizzy. Pastinya di Kopi Santai, kongkow happy sambil nyantai. Rizzy gimana? Udah ngap belum di sini? Belum ya? Enggak lah, seneng. Oh seneng, ya Itu benar. udah nggak kesini, jadi ya pengen kangen-kangenan sama Rindu suasana di sini ya Zi, itu dia ya. Nah kita juga di sini mau rindu-rinduan bareng sama Rizzy, tentunya untuk Kopiwars yang ada di rumah yang pengen ikutan merindu, ayo buruan bergabung di sini di sosial media kita, ada Facebook, ada Instagram, ada nomor WhatsApp. Jangan lupa nomor telepon interaktifnya juga buat kamu yang pengen ngobrol langsung barengan sama Rizzy ya. Nah di sini juga langsung aja mau Vici bacain, ada salam-salam nih dari @anet_tausuta. Salam buat kakak ganteng Rizzy, mampir ke Ambon kak katanya. Oh, siapa? Anet ya? Anet, Salam balik buat Anet. Undang lah ke Ambon ya kan? Bener. Undang nyanyi Rizzy ke Ambon. Itu, tapi udah pernah belum sih kalau ke Ambon sih? Belum, makanya untuk Anet nih ya, undang nih Rizzy-nya ke sana. Tenang, masalah bayaran lewat Vici aja. Loh. Oke, Zi, aku pengen ngobrol-ngobrol lagi deh sama Rizzy di sini. Tapi di sini juga Vici sebelum ngobrol mau membahas dulu karena ini ada kabar dari sang burung merpati. Oh, kabar apa tuh? Ini ada kabar dari sang burung merpati. Entahlah dia tuh kadang suka bawa berita yang cucok gitu kan. Kadang juga nih beritanya kadang suka bikin malu gitu kan. Jadi Rizzy di sini hanya perlu membahas saja berita hal ini betul atau tidak gitu kan. Coba yuk kita intip, ini dia burung merpati membawa berita apa sih hari ini? Sering ditaksir karena mirip orang Korea. Ini kalau begini bentuknya Zi, aduh bukan lagi. Aku kalau ngeliatin Instagramnya Rizzy juga ngiler loh Kopiwars ya. Gimana makan? Zi? Itu muka kamu kayak seblak loh, kok pedas katanya. Zi, gimana tuh tanggapan kamu dibilang kayak opa Korea? Rizzy sih gak nyangka karena disebut opa Korea itu semenjak ya itu di kompetisi Bintang Pantura. Karena memang Rizzy tuh jujur bukan nggak suka ke K-pop ya, cuman kurang mengikuti. Jadi akhirnya ya itu kurang mengikuti. Kurang nggak paham lah ibaratnya gitu ya. Paham. Akhirnya mau gak mau setelah dibentuk menjadi dangdut Korea itu dan memang orang-orang banyak yang mikirnya mirip Korea, akhirnya dibentuk seperti itu dan Rizzy mau gak mau yaitu harus mempelajari tentang hal-hal yang berbau-bau Korea gitu ya. Dan dulu juga Rizzy rambutnya ini kan blonde ya. Warna-warna ash, terus warna-warna kuning pernah ya. Bule-bule, coklat, segala macam. Kenapa sekarang berubah jadi hitam lagi sih? Apakah luntur itu warnanya? Iya, luntur. Karena ini Kak, pengen hitam aja sih. Pengen hitam aja, biar lebih kelihatan maco. Iya, betul. Betul. Karena memang kalau warna itu jujur kurang nyaman sih. Kalau misalkan di panggung atau maksudnya yang berkaitan dengan entertainment sih oke-oke aja sih, senang-senang aja. Tapi setelah di kehidupan sehari-harinya kadang-kadang Kak kurang nyaman, jadi pusat perhatian. Bukan karena dikenal orang, kadang-kadang iya ada juga yang kenal, ada yang dia warna gitu kayak kurang nyaman aja kayak gitu. Kayak diliatin gitu ya karena rambutnya ini berwarna gitu. Padahal mungkin perasaan Rizzy aja, tapi karena hal itu jadi kebawa dan jadi membuat di kehidupannya sehari-hari kayaknya kurang nyaman deh gitu. Akhirnya memutuskan untuk balik lagi warnanya hitam gitu ya. Nah Rizzy pernah nggak sih kalau lagi keluar rumah gitu kayak sampai kayak takut karena ada orang yang ngenalin Rizzy kayak pakai kupluk atau masker segala macam, kacamata biar tersamarkan dari orang-orang yang tahu kalau Rizzy itu siapa gitu, kayak opa Korea lah ibaratnya. Tergantung sih Kak. Pernah nggak tuh? Pernah. Sering juga malah. Kayak kabur-kaburan gitu sih. Karena pas warna itu ya itu, bukan karena saya ngerasa saya dikenal, tapi saya gak nyaman dengan ini karena jadi pusat perhatian itu karena warnanya. Sampai dipanggil opa-opa gitu ya. Dan memang ada ada emang-emang yang ngangkut sampah kan. Ya, dia sampai bilang gini, saya kira kamu orang luar loh. Gitu, makanya dimahalin saya. Iya, bayaran. Makanya, gitu. Iya, tapi memang kadang-kadang lagi di tempat makan diliatin dan ternyata dia kenal sama Rizzy, makanya nyamper. Ya gitu, untungnya itu positifnya kalau warna itu lebih karakternya lebih kuat. Jadi orang yang ini tuh makin lebih gampang mengenali gitu. Gampang mengenali. Tapi ya itu negatifnya Rizzy kurang nyaman. Kayak bule gitu ibaratnya ya. Oke Rizzy, ini juga masih ada lagi kabar dari sang burung merpati. Kita intip lagi, bawa berita apa sih dia? Nah, gaet pendengar milenial Rizzy Ramadan rilis single Rizzy yang berjudul Nyambung Terus. Gimana tuh Rizzy? Kamu menggaet kaum milenial dengan lagu terbaru kamu. Emangnya unsurnya itu lebih ke apa sih kalau lagu sendiri? Karena lagu Rizzy itu yang terbaru ini dan yang memang yang pertama lagunya itu memang untuk
ini untuk semua kalangan, khususnya kalangan muda yang lagi bucin-bucinnya tuh, lagi pacarannya. Lagi bucin, karena apa tuh Zi? Karena kan liriknya itu menceritakan bahwa satu pasang yang salah satu pasangannya itu yang ingin putus terus, apa ada masalah dikit pengen putus, ada masalah ini ya. Padahal kan suatu hubungan itu kalau misalkan masalah kecil atau apa harus ya sebisa mungkin untuk mempertahankan kan, selagi masih bisa ini kan. Dan pasti Kak Vici juga mengalami kan? Kak Vici lagi, ya kan? dia Ngalamin kan? Ngalamin yang zaman dulu. pengen nyambung terus kan? Nah itu, ya, zaman apalagi dulu. sama orang yang benar-benar disayang kan, gak mau putus kan? Gak mau putus sih, Jadi iya pengen sih. nyambung terus gitu. Nah di situ di yang lagu cerita Rizzy ini curhatan Rizzy sendiri kah atau gimana nih? Kalau Ambil cerita dari umum aja. itu sih tadinya emang dari pencipta lagunya Kak Adi Bali itu kan. Rizzy nggak ngalamin, tapi setelah Rizzy rekaman segala ternyata ngalamin nih. Ngalamin seperti itu nih. Pada Sakit ceritanya hati nih. ya. Ada Sakit ceritanya nih. Kenapa sih? Ya Jadi gitu. karena ngalamin hal sepele terus dia minta udahan gitu. Iya. Wah. Jadi ada masalah sedikit atau ada sebenarnya sedikitnya itu yang Kak Rizzy alami sih Iya. emang sedikit tapi berat sih sebenarnya. Jadi ya apa-apa langsung minta putus. Tapi Rizzy bilang, ya jangan putus lah, pengen nyambung terus Nyambung gitu. terus. Kita permasalahan tersebut harus harus cari solusinya. Jalan keluarnya. Ya, biar kita nyambung terus. Itu. Berarti relate dengan kehidupan nyatanya Betul, ya akhirnya Zi? mengalami. Akhirnya mengalami. Aduh, ceritanya menarik banget nih ya Iya. dari lagu Rizzy ini. Tapi kita akan kupas lagi. Tapi di sini masih ada juga tentang berita apa lagi sih di sana? Dari sang burung merpati, coba diintip dulu ya. Tidak direstui oleh sang ayah untuk bermusik, Rizzy tetap membuktikan dengan karya. Wah, berarti gimana nih Zi? Apakah ada dari sang ayah sendiri kurang setuju kah apa gimana Zi? Jadi mau cerita nih dari awal. Oh, cerita dari awal, boleh. Jadi Rizzy itu pas pengen nyanyi itu benar-benar hobi dan ikut les itu semenjak kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP, tapi sorry aku tanya dulu nih Zi, itu kamu keinginan sendiri kah atau dari mama atau dari papa? Sendiri. Oh, keinginan sendiri gitu ya? Sebenarnya Kak gini, saya itu dari kecil dari mulai SD tuh pengen ikut kompetisi yang ini Idola Cilik-cilik. Cilik. Cilik-cilik ya, itu Idola ya? Cilik itu pengen banget ikut, tapi pas Rizzy bilang ke mama, "Mah, pengen ikut dong." Kayak yang bisa nyanyi aja kata mama bilang gitu. Akhirnya iya dibilang gitu. Ya akhirnya down lah. Udah gitu, udah. Nah, pas kelas 3 SMP karena makin marak, maksudnya semakin banyak kompetisi-kompetisi, akhirnya Rizzy nyari-nyari lah guru vokal yang memang biar mengarahkan Vokal yang benar seperti apa sih gitu kan, mencari karakter juga ya. Betul. Akhirnya ya dapat guru vokal. Nah, awalnya memang orang tua enggak, mama pun kayak kurang nggak begitu setuju. Tapi setelah Rizzy buktikan les, ikut lomba, pertama kali lomba kan dapat juara 5 tingkat SMP tapi kategori putra. Oke. Nah, dari situ mama mulai menyetujui, mulai mendukung tuh. Tapi bapak enggak. Sama sekali saat itu. Bapak enggak karena memang pikiran bapak kan bapak sama mama kan pedagang gitu ya, maksudnya Bisnis pengusaha ya, gitu, pengusaha. pebisnis kan. Jadi kata bapak, udah kamu jangan jadi artis, jadi pedagang aja bisnis nih. Misalkan orang tua punya ini karena dagang juga, makanya kamu harus dagang karena biar fokusnya udah Rizzy dagang aja. betul ibaratnya gitu. Tapi ya gitu karena kemauan dan memang karena hati yang berbicara kan. Betul. Jadi ya udah karena keinginan dari dulu akhirnya berjuang. Setelah itu bapak itu mulai menyetujui pas sebelum Bintang Pantura. Sebelum? Ya. Jadi jujur Rizzy itu ikut audisi itu udah lama Kak. Jadi Dangdut Academy. Oh, tapi Rizzy memang udah pernah sempat ikutin Iya, ikut. audisinya. Betul, Tapi ikut. tersisihkan sampai akhirnya masuk yang Bintang Pantura itu. ya, jadi pas ikut audisi pun bapak nggak nyetujui gitu. Terus pas Rizzy ini pas akhirnya di Bintang Pantura itu tadinya gak bakal ikut lagi kompetisi ajang-ajang kan audisi udahlah kita berkarya dengan cara membuat lagu atau Yang lain lah ya, oke. Tapi ternyata gak tahu kenapa pas itu bapak setuju, udah ikut coba gini dan akhirnya orang tua ini dan alhamdulillah jalannya dilancarkan dan ternyata Kak Vici Ya merinding loh asli, ya, aduh. ternyata setelah Rizzy ini restu dan doa kedua orang tua itu sangat penting buat kemajuan kita sebagai anak. Itu dia ya Rizzy dan Betul. ini aku asli loh Kopi Orsia ini merinding banget dan emang ini ceritanya benar-benar
Itu yang dirasakan sama Rizzy ya, Betul. ini namanya kebesaran dari doa orang tua lah ya. Betul. Jadi dari berawal dari sang mama yang mengizinkan, sang papa belum, sampai akhirnya Rizzy berjuang sendiri ke Jakarta dan akhirnya kembali lagi pulang saat itu ya Zi ya. Betul. Dan setelah papa bilang, yaudah Rizzy, sanalah Juk, ibaratnya papa iresuin gitu ya ke kota gitu. Pas Rizzy ke sana dan masuk ya sampai 10 besar, itu sangat perjuangannya luar biasa. Luar biasa. Dan Rizzy pun terbukti bisa membawa karya sekarang, menghasilkan karya ini berkat doa dan juga jerih payah dari Rizzy. Dan dukungan dan orang tua. Dukungan dari kedua orang tua luar biasa. Aduh, jadi Gitu terhura saya di sini ya Rizzy ya. Ternyata ceritanya sangat-sangat luar biasa sekali. Tapi kalau dari lagu Rizzy nih, ini single perdana atau yang keberapa nih? Single sebagai Rizzy sih single perdana. Sebagai Rizzy ini single Perdana. perdana. Ini yang ciptain siapa? Kak Adibal. Kak Adibal ini. Syahrul yang iya, pencipta iya. lagu Muara Kasih Bunda. Lagu Lilis Lesti. Meranda Hati. Ya, terus yang Lesti Vildan. Itu, aduh keren banget dari Rizzy Dan bisa itu kenal gimana? nah, kenal itu karena beliau coaching waktu kompetisi. Sampai sekarang pun masih coaching. Jadi jadi guru vokalnya Guru vokal. anak-anak yang kompetisi di Indosiar. Kan, sorry Zi, kan kamu udah selesai dari kompetisi, tapi kamu masih di coach sama Kak Adibal sampai sekarang. Nah, alhamdulillah setelah Rizzy keluar, Rizzy dibimbing dan diarahkan oleh beliau sampai akhirnya masuk label yang itu. Label Yang beliau juga apa namanya Zi? bersama musik. Bersama Musik. Di label Bersama Musik, Rizzy melahirkan karya yaitu lagunya Nyambung terus. Nyambung Terus. Udah ada video klipnya Zi? Ada. Ada. Tadi kita udah puterin ya. Itu bisa dicek di mana? Bisa cek di YouTube channelnya Bersama Musik. Di situ ada. Terus kalau lagu-lagunya bisa sih di berbagai platform. Digital platform ya? Digital platform. Oke, udah bisa, berarti sudah tersedia ya dari YouTube-nya, sudah ada video klipnya, kemudian juga digital platform, Spotify dan lain-lainnya pun Betul. sudah ada. Rizzy, gimana rasanya kamu membawakan lagu dari pencipta lagu yang sangat luar biasa yaitu Kak Adibal? Tentunya sangat senang, sangat bangga karena salah satu impian juga kan. Siapa yang nggak mau diciptain oleh pencipta luar biasa kan, Iya. yang karya-karyanya Selalu ditunggu, diterima dan iya. Jadi ya tentunya itu senang dan bangga. senang dan bangga ya. Betul. Ada beban tersendiri nggak sih dari Rizzy membawakan lagu dari Kak Adibal ini? Ya pasti ada lah. Beban kayak, aduh, enggak sih bebannya kayak nggak nyangka aja sih, kayak nggak nyangka saya diciptain oleh beliau gitu. Terus Kak Adibal waktu itu kasih lagu ke Rizzy, Zi ini nyanyiin nih. Nah kesan pertama yang Rizzy rasakan saat menerima lagu pertama tuh kan dengerin dulu dong berarti. Gimana tuh? Suka. Ada penolakan kah atau Enggak. gimana? Karena, nah Rizzy itu kan dari ini lagunya tuh dikasih 2019. Jadi Rizzy nunggu setahun. Oke, Gitu. oke. Jadi pas dapat pun langsung suka karena memangnya itu setelah ditunggu-tunggu dan juga ini. Dan yang ininya tuh ada cerita Kak, Rizzy itu Rizzy itu rekamannya ngulang sampai lebih dari 3 kali. Rizzy rekamannya ngulang sampai lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena ya itu awalnya kayak nadanya ketinggian terus dia bilang ini terus next katanya kurang ini jadi. Apakah susah untuk mendalami lagu ini? Ditahan dulu ya Rizzy ya, nanti kita akan lanjut lagi. Kita akan tanya sama Rizzy apakah susah mendalami lagu ini, sedangkan Rizzy pun merasakan hal ini. Nah, penasaran? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Kopi Santai, kita puterin dulu lagu berikut ini.